Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfandi, mahasiswa pendidikan sejarah yang ber-PLP di SMA Lab School Unpad Palu. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran offline yang akan saya bawakan itu berjudul Pergerakan Nasional Indonesia yang Bersifat Radikal. Pergerakan Nasional Indonesia periode radikal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua di sini semua sehat? Alhamdulillah semua sehat. Ya, ada yang tidak hadir? Ya, semua hadir, alhamdulillah. Pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Ada baiknya mejanya adik-adik sekalian rapikan. Ya, kertas-kertas sampah yang ada di bawah meja tolong dibersihkan ya, agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik. Sudah rapi? Ya, bagus. Bapak yang akan memimpin kalian untuk berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang Bapak jelaskan minggu kemarin tentang pergerakan nasional Indonesia. Pergerakan nasional Indonesia yang Bapak jelaskan minggu sebelumnya, yaitu periode awal perkembangan, dan yang minggu berikutnya lagi itu periode nasionalisme politik, dan yang ketiga ini Bapak akan membahas tentang periode radikal. Apa sih di benak kalian tentang kata radikal itu, periode radikal? Coba ada teman-teman yang lain yang bisa ekstrim, pegang senjata. Ya, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ya, mungkin Bapak yang akan jelaskan dulu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa radikal itu dapat diartikan sebagai tindakan menuntut keras perubahan. Tindakan keras untuk menuntut perubahan. Ya. Radikal juga dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh golongan atau suatu kelompok untuk mengamati suatu secara kritis, kemudian membalikannya untuk menjadi keadilan atau mencapai keadilan yang lebih baik. Itu dia kata radikal. Mereka di sini menuntut keras perubahan ya. Sedangkan adik-adik sekalian, pada masa pergerakan nasional, strategi radikal diterapkan dengan menggunakan cara yang keras. Bukan hanya pegang senjata, bukan hanya parang, bukan. Mereka ini menggunakan cara keras dalam menentang kebijakan pemerintahan kolonial Belanda.
Nah, dan juga sifat radikal ini ditunjukkan organisasi penggerak nasional tidak muncul begitu saja, tidak muncul sendirinya. Ini periode radikal, sifat radikal ini, pergerakan nasional radikal ini tidak muncul dengan sendirinya, tetapi ada faktor yang menyulut hingga banyak beberapa organisasi ini bergerak menggunakan cara radikal. Itu latar belakangnya itu ada berapa ya? Yang pertama itu krisis ekonomi pada tahun 1921, dan juga krisis perusahaan gula kalau tidak salah sejak tahun 1918. Dan juga kalau tidak salah latar belakang yang mempengaruhi terjadinya pergerakan nasional ini secara radikal kalau tidak salah itu dipengaruhi oleh doktrinnya Wilson ya, kalau tidak salah Wilson, yaitu Presiden Amerika Serikat yang ke-28. Banyak kenapa sampai orang atau gerakan sifat radikal ini, pergerakan nasional Indonesia ini bersifat radikal, bisa jadi karena latar belakangnya oleh pengaruh doktrinnya Wilson ini. Karena ada salah satu kata-katanya Wilson, yaitu sebuah bangsa dapat menentukan nasibnya sendiri. Akibat dari kata-kata inilah banyak organisasi-organisasi, bahkan bukan hanya di Indonesia, organisasi-organisasi yang negaranya terjajah melakukan aksi seperti ini. Dan yang pengaruh berikutnya itu adalah pengaruh revolusi Rusia tahun 1917. Baru lagi latar belakang yang berikutnya yaitu pergantian kepala pemerintahan kolonial kepada Drake Fox yang bersifat reaksioner, pergantian jenderal. Oke, saya akan lanjutkan lagi ke latar belakang sehingga terjadinya periode radikal ini atau gerakan yang bersifat radikal ini, yaitu pemakaian kata Indonesia sebagai identitas bangsa. Itu salah satu latar belakang sehingga terjadinya gerakan yang bersifat radikal seperti ini. Bagaimana adik-adik sekalian tentang penjelasan dari Bapak mengenai periode radikal ini? Karena masih ada yang ingin Bapak lanjutkan untuk menjelaskan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan, kalau belum ada ya Bapak lagi. Bagaimana adik-adik sekalian? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau begitu Bapak akan lanjut menjelaskan periode radikal ini, pergerakan nasional Indonesia periode radikal. Ya, Bapak lanjutkan lagi. Taktik non kooperatif ini atau taktik radikal ini yang melawan ini menekankan bahwa
segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia harus diusahakan sendiri. Begitu. Ya, golongan radikal ini berpandangan kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda hanya akan membuat perjuangan sia-sia. Makanya dari itu golongan radikal ini melawan, karena kalau mereka bekerja sama dengan pihak Belanda, maka sia-sia saja, tidak akan merdeka dengan sendirinya. Jadi harus menggunakan cara seperti itu. Nah, kelompok organisasi bersifat radikal ini menggunakan beberapa langkah-langkah. Langkah-langkahnya akan saya sebutkan. Yang pertama itu mengecam pemerintahan kolonial yang melakukan tindakan sewenang-wenang. Itu tindakan yang pertama, mengecam pemerintah kolonial yang melakukan tindakan sewenang-wenang. Yang kedua, menuntut pemerintahan kolonial agar memberi kebebasan bergerak kepada partai-partai. Itu yang kedua. Yang ketiga, menggembleng semangat kebangsaan dan persatuan di kalangan rakyat melalui rapat umum, surat kabar, serta lembaga pendidikan. Itu yang ketiga. Yang keempat itu mungkin hanya 3 itu yang bisa saya sampaikan. Kenapa sampai langkah-langkah yang mereka lakukan itu begitu, bukan hanya tembak atau apa. Mereka caranya begitu. Mereka melawan dengan keras pemerintahan kolonial Belanda ini. Di sini juga ada beberapa organisasi pada masa periode radikal ini. Pergerakan Nasional Indonesia ini periode radikal, ada beberapa organisasi yang bergerak secara radikal. Yang pertama itu, saya lanjutkan lagi, beberapa organisasi yang memakai cara radikal ini. Anak-anak sekalian, saya akan menjelaskan beberapa organisasi. Di sini Bapak akan menjelaskan 4 organisasi yang menggunakan cara radikal ini. Yang pertama itu adalah Perhimpunan Indonesia, organisasi Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat PI. Ini adalah organisasi pergerakan yang secara terang-terangan menyatakan melawan pemerintah kolonial Belanda. Mereka secara terang-terangan melawan pemerintah kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia ini didirikan oleh mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studi di Belanda. Beberapa mahasiswa ini yang terlibat dalam organisasi ini yaitu ada beberapa sih, banyak sekali. Ada Sultan Kasayang, Suwardi, Suroto, dan ada beberapa mahasiswa lain. Pergerakan PI ini bersifat radikal diperjelas dengan manifesto politik yang dikeluarkan pada tahun 1925. Bahkan manifesto politik tersebut menginspirasi penyelenggaraan Kongres Pemuda dan Sumpah Pemuda. Lanjut lagi, yang kedua itu adalah lembaga yang menggunakan cara radikal itu, yaitu organisasi PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia ini pada tahun 1926 mereka ini melakukan pemberontakan di Pulau Jawa kepada pemerintahan kolonial Belanda.
sehingga banyak pemimpin dari PKI ini ditangkap dan dipindahkan ke daerah Papua karena mereka melawan dengan cara yang keras, melawan pemerintah kolonial. Dan yang ketiga itu adalah Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan PNI. Organisasi ini didirikan pada 4 Juli 1927 dan nama perserikatan Nasional Indonesia, dan diketuai oleh pada saat itu M. Sartono, Sunario, dan ada beberapa orang yang mendirikan organisasi itu. Organisasi itu memang bertujuan untuk melawan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu Partai Indonesia atau Perindo. Partai ini juga melawan dengan menggunakan cara radikal atau cara keras. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 30 April 1931 yang diketuai oleh yaitu Sartono yang mendirikan, karena sebelum organisasi yang sebelumnya yaitu Partai Nasional Indonesia kalau tidak salah bubar kalau tidak salah bubar, dan dia membuat lagi organisasi yang menentang kolonial Belanda ini yaitu Partai Indonesia Perindo ini. Dia buat sama visi misinya. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini tentang periode radikal atau Pergerakan Nasional Indonesia periode radikal ini. Mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya tentang Pergerakan Nasional Indonesia ini periode radikal ini, Bapak persilakan untuk bertanya. Kalau tidak ada, berarti semua sudah jelas yang Bapak sampaikan kepada adik-adik sekalian. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini menjadi pembelajaran untuk kita sekalian, untuk membantu kita ke depannya tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ini. Bapak juga belum tahu semua tentang sejarah Indonesia, tapi Bapak tetap ingin belajar agar menambah wawasan-wawasan yang Bapak terima. Bapak menambah pengetahuan Bapak, sehingga apa yang saya dapatkan insya Allah saya akan bagikan kepada adik-adik sekalian. Jadi kesimpulan pada hari ini, kesimpulan tentang periode radikal ini, kesimpulannya jangan hanya kita adik-adik sekalian memandang bahwa sifat radikal itu pegang senjata, pegang parang, pegang apa, tetapi kata radikal ini juga melawan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu, melakukan cara yang keras, bukan berarti, tetapi mereka melakukan itu melalui rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan, sehingga terciptanya gerakan. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah video pembelajaran dari saya tentang Pergerakan Nasional Indonesia periode radikal.
Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk kita sekalian, dan semoga video saya ini berguna untuk adik-adik yang berada di SMA Lab School Unpad Palu. Walaupun penjelasan yang saya jelaskan mungkin kurang padat dan kurang memadai, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Tabe.